Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku akan share apa sih yang aku lakukan saat aku memutuskan untuk homeschooling. Jadi, jangan kemana-mana ya, di sini aja. Nah, Fatan tuh baru banget wisuda TK. Udah lulus nih, dia udah lulus TK, udah dapat SCTB, Vandel, foto dan lain-lain. Sejak dia TK semester 2, aku tuh sudah mempertimbangkan homeschooling ya. Sampai akhirnya oke deh, aku positif untuk tidak mendaftarkan Fatan di sekolah dasar di SD yang formal. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang hal-hal yang aku lakukan saat aku mulai mempertimbangkan homeschooling. Karena untuk jadi praktisi homeschooling itu nggak semudah memiliki telapak tangan ya. Jadi untuk menjadi praktisi homeschooling, orang tua yang menjalankan homeschooling itu harus banget mau belajar. Nah, untuk hal pertama yang aku lakukan yaitu membaca. Ya, membaca. Salah satu cara untuk belajar kan pasti harus baca ya. Aku baca buku, salah satunya adalah buku ini, 55 Prinsip dan Gagasan Homeschooling, karangan A.R. Sumardiono. Nah, ini adalah buku panduan untuk orang tua yang sedang menimbang dan ingin menjalani pendidikan mandiri berbasis keluarga. Nah, selain itu, aku juga baca buku ini, judulnya Homeschooling, karya Mary Griffith. Dan untuk yang buku yang ini adalah Cinta yang Berpikir, lebih membahas ke metode Charlotte Mason. Selain aku baca buku, aku juga baca blog-blog dari praktisi homeschooling. Jadi di sana aku bisa dapat inspirasi, dapat ilmu juga dan wawasan tentang homeschooling. Salah satunya adalah di rumahinspirasi.com, ada juga Sekolah Bumi, ada juga phi.co.id, dan masih banyak yang lainnya sih. Hal kedua yang aku lakukan adalah bertanya kepada praktisi homeschooling. Nah, kebetulan di Kota Malang ini sudah cukup banyak keluarga yang menjalankan homeschooling. Aku bertanya hal-hal umum kepada mereka, termasuk menanyakan tentang PKBM-nya di mana. Nah, PKBM itu adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Aku tanya-tanya tentang PKBM karena aku masih awam banget ya tentang PKBM, jadinya aku tanya-tanya kepada beberapa praktisi homeschooling dan sampai akhirnya aku menemukan PKBM yang cocok untuk Fatan. Next time aku akan bahas tentang PKBM lebih lanjut ya. Hal berikutnya aku lakukan, yang ketiga adalah ikut webinar. Beberapa bulan yang lalu, pas banget momennya ada yang mengadakan webinar tentang homeschooling dan berbagai metode dari homeschooling. Diadakan oleh Perkumpulan Homeschooler Indonesia atau PHI. Dari situ aku banyak banget dapat wawasan baru tentang homeschooling. Jadinya paham, jadi ternyata seperti ini homeschooling. Dan juga aku bisa dengar sharing-sharing dari para praktisi homeschooling yang sudah menjalankan homeschooling selama bertahun-tahun. Berikutnya aku ikut kelas online. Kenapa ikut kelas online? Karena memang untuk menjalankan homeschooling ini nggak yang ya jalin aja asal-asalan gitu, nggak kayak semudah memindahkan sekolah tapi di rumah gitu, enggak. Di sini tuh harus banyak banget yang dipersiapkan, termasuk manajemen waktu, banyak macam kurikulum, metode, semuanya banyak banget yang harus dipelajari jika kita mau homeschooling. Nah, maka dari itu aku ikut kelas online yang diadakan oleh rumahinspirasi.com. Aku sudah taruh linknya di description box kalau mau kepo. Isinya tuh komplit banget ya, ada ebook, video, ada podcast, ada forum tanya jawab, ada slide juga, dan juga ada webinar rutin setiap bulannya. Aku kebetulan pertama ikut kelas satuan dulu, terus kok merasa nambah, akhirnya aku ikut kelas lengkap. Terus kayaknya mau upgrade lagi, akhirnya aku ikut kelas coachingnya. Kalau di kelas coaching ini benar-benar intensif banget belajarnya, dan juga ada grup WhatsApp-nya untuk bisa langsung komunikasi dengan pematerinya.
Dan akses yang didapat itu di kelas online ini selama 1 tahun. Jadi materi segitu banyak kita bisa akses pelan-pelan, semampu kita, seadanya waktu kita, pelan-pelan aja, karena masih lama banget waktunya kita belajar. Kalau misalnya teman-teman kepo ingin tahu tentang kelas online yang aku ikutin, bisa nih langsung cek di websitenya rumahinspirasi.com. Aku sudah taruh linknya di bawah ya. Dan juga aku punya kode voucher potongan harga sebesar 50.000. Lumayan kan dapat potongan harga 50.000 kalau ikut kelasnya. Nah, bisa nih masukin kode Dwi320 nanti kalau pas check out di kelasnya. Udah aku tulis juga di sini di description box lengkap dengan link dari websitenya juga ya. Oke, sekian dulu sharing-sharing aku hari ini tentang apa aja sih yang aku lakukan saat aku memutuskan untuk homeschooling. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye.